Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk duduk di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka belajar agama, dan itu adalah bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah hadis yang sangat mulia, "Man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu, fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah." Siapapun yang datang ke Masjid Nabawi untuk belajar atau mengajar agama Allah Azza wa Jalla, maka dia sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di samping kita datang di kota Madinah, duduk di Masjid Nabawi mencari pahala yang dijanjikan oleh Rabbul Izzati wal Jalalah, maka kita juga ingin mengambil warisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena memang di antara salah satu nama kota Madinah adalah Darus Sunnah, Baitul Ilmi, di mana disitulah wahyu-wahyu diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi yang mulia, dan Nabi mengajarkan wahyu tersebut kepada umatnya. Sehingga siapapun yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi, dikhususkan di dalam Masjid Nabawi, maka sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga duduknya kita di sini walau dalam waktu yang hanya sebentar saja, tapi kita mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan berjunjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lupakan adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, sallu. Sallu itu artinya adalah perbanyaklah mengucapkan salawat, wasallimu, perbanyaklah mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita baru satu kali atau dua kali mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita belum melaksanakan perintah Allah dalam ayat ini. Sampai kita berkali-kali mengucapkannya sesuai dengan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki nama-nama yang indah. Nabi dinamakan dengan Muhammad, dinamakan dengan Ahmad. Nabi juga dinamakan dengan Al-Mahi, Al-Aqib, Al-Hashir. Nabi juga disebut dengan Nabiut Taubah, Nabiur Rahmah. Di dalam Taurat Nabi dipanggil dengan Al-Mutawakkil. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dipanggil dengan Al-Malhamah, Al-Marhamah, Nabiur Rahmah, Al-Muqaffi. Semua itu adalah nama yang ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak memiliki satu nama. Nabi memiliki banyak sekali nama, bahkan lebih daripada yang kita sebutkan. Dan kita tahu kaedahnya, sesuatu apabila memiliki lebih daripada satu nama, menunjukkan kemuliaan di atas kemuliaan. Karena setiap nama menunjukkan kelebihan. Maka Nabi adalah orang yang paling mulia, Nabi yang paling berlebih, sehingga pantas bagi Nabi untuk memiliki nama yang sangat banyak sekali. Dan salah satunya tadi yang telah kita sebutkan, Ahmadu, Muhammadun, Al-Hashir, Al-Aqib, Al-Mahi, Al-Muqaffi, Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, Al-Marhamah, Al-Malhamah. Di dalam Taurat disebut dengan Al-Mutawakkil, disebut juga dengan Asy-Syafi', dan juga dengan nama-nama yang lainnya. Salah satu nama Nabi adalah Muhammad. Tahukah kita apa arti Muhammadun sallallahu alaihi wasallam? Bukan orang yang terpuji. Muhammadun itu artinya adalah orang yang banyak dipuji. Orang yang terpuji, terpuji selesai. Tapi kalau banyak dipuji, berarti kita akan selalu memuji dan memuji sang Nabi sampai kita meninggal dan sampai kita bertemu dengan orang yang kita puji, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang di antara salah satu doa kaum muslimin adalah bagaimana murafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Itu adalah tujuan dan cita-cita serta doa kaum muslimin. Nuridu murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah. Ya Allah, kami ingin bersama Nabi di dalam surga. Dan di antara salah satu caranya adalah puji Nabi perbanyak. Makanya Muhammadun itu artinya bukan yang terpuji, tapi yang banyak dipuji. Siapa yang memuji dan siapa yang banyak memuji? Yaitu mereka yang ingin bersama Nabi sampai di dalam surga.
Artinya kalau kita ingin bersama Nabi di dalam surga, maka perbanyaklah memuji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa di antara salah satu tujuan dan cita-cita utama berpuasa adalah supaya dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang berpuasa diampunkan dosanya. Barang siapa yang qiyam menghidupkan malam Ramadan diampunkan dosanya. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar diampunkan dosanya. Dan ini terdapat di dalam setiap malam-malam Ramadan. Seolah-olah Nabi SAW meminta kepada Allah agar dosa kita 3 kali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah Nabi mengatakan, ya Allah, siapapun di antara umatku yang berpuasa di siang harinya, ampunkan dosanya. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang qiyam di malam harinya, ampunkan dosanya. Ya Allah, siapapun di antara umatku yang qiyam di malam Lailatul Qadar, artinya mereka mencari Lailatul Qadar, ampunkan dosanya. 3 kali Nabi SAW meminta ampunan kepada Allah untuk umatnya. Hanya saja ampunan tersebut tidak akan kita dapatkan kecuali dengan 3 syarat. Dan kemarin kita telah jelaskan. Yang pertama, orang yang beribadah baik di siang harinya, di malam harinya, mencari malam Lailatul Qadar, landasannya adalah karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, landasannya adalah karena keikhlasan. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, orang yang diampunkan atau orang yang beribadah di bulan Ramadan ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jauhi dosa-dosa besar. Dan kemarin kita telah menyebutkan ada 70 macam dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Siapa di antara kita yang bisa mengulang 20 saja? 20 dosa besar. Baik. Tanpa nengok catatan. Baik, silakan. Ulang lagi. Kesyirikan, sihir. Apa? Berbohong. Berbohong masuk. Berbohong dosa besar. Hah? Membunuh, baik. Riba, terus. Mengatakan atau berbicara berbohong atas nama Allah, terus. Memutuskan tali rahim, terus. Masih 6 ya dari 70. Apa lagi? Yang lain, coba. Angkat tangan. Yang berani angkat tangan. Kemarin kita telah menyebutkan ada 70 yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Dan jangan sampai di antara kita salah satu di dalamnya. Karena kalau kita berpuasa dan ada salah satu kita melakukan dosa besar, percuma, tidak akan diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza jatunibatil kaba'ir. Karena itu syaratnya. Satu Jumat ke Jumat berikutnya, satu salat ke salat berikutnya, salat Jumat ke salat Jumat berikutnya, dari puasa ke puasa berikutnya, mukaffiratul lima bainahuma idza jatunibatil kaba'ir. Ada syaratnya. Syaratnya kalau kalian ingin diampunkan dosa dikala kalian berpuasa, jauhi dosa besar. Makanya jangan lakukan dosa besar dikala kita melakukan Ramadan. Latihan supaya nanti kita juga bisa meninggalkan di luar Ramadan. Tapi masih berani, ada yang berani? 20 saja. Baik, silakan. Apa? Kesyirikan, baik. Membunuh, baik. Tadi 6, sekarang 2 ya. Baik, mundur nih. Baik. Hadis palsu, baik. Berzina, baik. Hah? Apa? Kami tidak dengar ya, baik. Pulang lagi. Apa kata? Lari dari medan perang, Ustaz. Lari dari medan perang, baik. 5, 6. Durhaka kepada orang tua terus. Perdukunan, baik. Sogok, baik. Apa lagi?
Berzina, baik. Apa lagi? Meninggalkan salat, baik. Apa lagi? Ini kayaknya kalian jawab nih. Baik, kita lanjutkan. Nanti cari lagi ya. Makanya cari ikhwatul Islam supaya puasa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, jauhi dosa-dosa besar. Artinya kalau dosa besar masih kita lakukan, maka janji tidak akan kita dapatkan sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukan di kala bulan Ramadan adalah qiyam Ramadan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melakukan qiyam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh keikhlasan, maka dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi syaratnya masih sama, selama mereka menjauhi dosa-dosa besar. Artinya apapun yang kita lakukan, karena kebanyakan di bulan Ramadan itu ikhwatul Islam adalah perkara yang sunnah. Kebanyakan di bulan Ramadan itu perkara yang sunnah. Yang wajib itu biasa. Yang wajib itu salat 5 waktu. Yang wajib itu melakukan puasa. Qiyam Ramadan, apakah wajib atau sunnah? Sunnah. Tidak mungkin kita melakukan ibadah sunnah tapi kita masih terjerat dalam perkara dosa. Atau perkara dosa besar. Semua kita berdosa besar. Atau semua kita berdosa. Tapi jauhi dosa-dosa besar. Dosa besar itu apa? Itu dosa besar. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam, ma dzukira ala wajhi ta'zim. Sesuatu yang dibesar-besarkan dalam agama, diancam neraka, diancam seperti ini, itu semuanya disebut dengan dosa besar. Nah, kalau seandainya ada di antara kita yang melakukannya, maka itu wajib hukumnya kita yang harus kita prioritaskan ini, bukan yang sunnah. Makanya ada dalam kaidah, kalau seandainya bertentangan antara wajib dengan sunnah, dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Contoh misalnya kita masuk Masjid Nabawi, kemudian orang sudah azan, kita terlambat masuk, kemudian dikala kita ingin masuk, kita sholat sunnah, Allahu Akbar, sholat tahiyat, kemudian hampir 1 rakaat, tiba-tiba muadzin mengumandangkan iqamah. Apa yang kita lakukan? Sempurnakan sholat sunnah atau sholat wajib? Sempurnakan atau ikuti yang wajib, tinggalkan yang sunnah. Karena bagaimanapun yang wajib harus diprioritaskan. Qiyam, memberikan makan, bersedekah, melakukan kebaikan di bulan Ramadan, bagus. Tapi yang lebih bagus lagi adalah meninggalkan dosa-dosa besar sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Karena itu wajib hukumnya kita melakukannya, wajib kita meninggalkannya. Sehingga yang wajib harus diprioritaskan dibandingkan dengan yang sunnah. Maka 3 syarat ini harus kita ingat baik-baik agar kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah satunya adalah qiyam. Dan qiyam itu ikhwatul Islam, karena Ramadan ini lebih identik dengan ibadah salat. Sebelum kita menyebutkan tentang masalah qiyam Ramadan, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah atau bagi kita yang ada di tanah haram Makkah dan Madinah, itu merupakan di antara bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah yang kita lakukan di tanah haram, tentunya tidak akan sama nilainya dikala kita beribadah di tanah halal. Kalau di Masjid Nabawi, siapapun yang melakukan ibadah salat di dalam Masjid Nabawi, khusus di dalam Masjid Nabawi, artinya tidak masuk bagian luar. Siapapun yang beribadah di dalam Masjid Nabawi, maka pahalanya dilebihkan oleh Allah lebih daripada 1000, bukan 1000. Itu kalau seandainya mereka salat sendirian. Kalau salat berjamaah, ditambah lagi kelipatan pahalanya. Artinya terlalu banyak pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan bagi kita yang datang ke tanah haram Makkah atau Madinah, jangan kita keluar dari Masjid Nabawi atau keluar dari Masjidil Haram kecuali kalau ada uzurnya. Karena memang tujuan kita datang ke sini bukan untuk cari korma atau cari sejadah, tapi kita datang ke sini untuk cari pahala, dan pahala itu paling banyak dalam ibadah salat. Makanya dikala kita berada di Masjid Nabawi, salat diutamakan, yang lain di-cancel dulu. Misalnya kalau harus dikorbankan tidak pergi ke kebun korma, tidak menjadi masalah. Apalagi yang dikorbankan hanya makan bakso saja. Korbankan semuanya agar kita bisa sholat di dalam Masjid Nabawi, atau agar kita bisa sholat di dalam Masjidil Haram yang ada di Makkah Al-Mukarramah, karena terlalu banyak keutamaannya. Nabi SAW menyebutkan, salatun fi masjidi hadha khairum min alfi salatin fima siwa illa al-Masjidil Haram. Orang yang salat di dalam masjidku ini, di dalam masjidku ini, artinya apabila kita salat di luar Masjid Nabawi, kita tidak mendapatkan pahala yang dijanjikan oleh Nabi.
Karena Nabi mengatakan barang siapa yang salat di dalam masjidku ini, maka untuknya lebih daripada 1000 kebaikan dibandingkan salat di tempat yang lain, kecuali Masjidil Haram. Dan orang yang salat di Masjidil Haram lebih afdal dibandingkan 100.000 dibandingkan salat di tempat yang lainnya. Itu merupakan di antara keutamaan kita salat di tanah haram Makkah Madinah. Atau begitu juga orang yang salat di tanah haram yang ada di Masjidil Aqsa. Karena di dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah ditanya, dan Nabi mengatakan orang yang salat di dalam Masjid Nabawi maka pahalanya 4 kali lipat dibandingkan dengan orang yang salat di Masjidil Aqsa atau di Al-Qudus. Berarti orang yang salat di tanah haram yang ada di Masjidil Aqsa berapa pahalanya? Berapa pahalanya? 200? Tidak. Berapa pahalanya? Lebih daripada 250. Ada riwayat yang menyebutkan 500, tapi riwayat ini adalah riwayat yang tidak kuat. Karena Nabi mengatakan orang yang salat di masjidku lebih baik daripada 1000, dan orang yang salat di masjidku 4 kali keutamaannya dibandingkan salat di Masjidil Aqsa. Berarti dalam hadis ini berapa keutamaan yang ada di Aqsa? 400. Berapa? 400 ya? Berarti 400 kali 4 berapa? 1600 ya? Berarti 200 lebih daripada 250. 250 kali 4 jumlahnya, kalau pahalanya lebih daripada 1000. Tapi di dalam riwayat yang lain, orang yang salat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih daripada 50.000. Berarti 4 kali lipat. Berarti berapa yang di Masjid Al-Aqsa? Yang ahli matematika, 50.000 kali 4 bagi 4 1.250. Artinya orang yang salat di Masjid Al-Aqsa pahalanya lebih daripada 1.250 kebaikan dibandingkan dengan salat di tempat yang lainnya. Itu hadis yang kedua. Masih banyak hadis yang lain. Hadis yang lain ikhwatul Islam selalu kita menyebutkan orang yang salat di Masjid Al-Aqsa, maka Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa kepada Allah supaya nanti dia pulang dari tempat tersebut seolah-olah baru dilahirkan oleh orang tuanya. Berarti kalau kita salat di Masjid Nabawi berapa pahalanya? Kali 4. Pokoknya semua kebaikan yang ada di sana, di sini kali 4. Kalau di sini kali 4, berapa di Makkah Al-Mukarramah? Kali berapa? Kali berapa? Kali 1000. Sepertinya tidak ada yang ahli matematika di sini ya. Nah, kita lanjutkan nanti cari sendiri. Tapi artinya ya Pak Islam, agar kita tahu berapa banyak keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya keutamaan hadisnya bukan satu, bukan hanya 1000. Di dalam riwayat 1000, dalam riwayat yang lain lebih daripada 1000, dalam riwayat yang lain lebih daripada 50.000, dalam riwayat yang lain sebagaimana tadi yang telah kita sebutkan, terlalu banyak ikhwatul Islam. Artinya itu merupakan di antara bonus yang tidak boleh kita lalaikan dikala kita berada di tanah haram Makkah ataupun Madinah. Maka dianjurkan bagi kita memperbanyak ibadah salat, apalagi di sini, apalagi salat-salat sunnah. Dan salat-salat sunnah itu ikhwatul Islam, kalau salat wajib itu sesuatu yang sudah pasti. Kemudian salat sunnah itu ikhwatul Islam terbagi kepada 2. Yang pertama salat sunat mutlak, yang kedua salat sunat muqayyad. Karena nanti kenapa kita bagi? Agar kita tahu mana salat sunat yang paling mulia. Kira-kira salat sunat yang paling mulia salat sunat apa? Antara mutlak dengan muqayyad, mana yang paling mulia? Belum tentu. Bisa jadi yang mutlak itu lebih mulia. Yang menyebabkan salat itu mulia adalah bagaimana kita melaksanakannya. Walaupun secara umum yang muqayyad lebih utama. Baik, antara salat sunat mutlak dengan salat sunat muqayyad, mana yang lebih mulia? Yang muqayyad. Yang muqayyad itu artinya salat sunat yang ada nama. Baik, pertanyaan berikutnya, salat sunat yang ada nama, salat sunat apakah yang terbaik di antara yang baik? Salat sunat fajar yang lain, qiyamul lail yang lain, rawatib yang lain. Sebutkan semuanya, pasti salah satunya ada. Yang paling bagus ikhwatul Islam, salat sunat mutlak atau muqayyad yang paling bagus adalah salat sunat rawatib.
Kalau salat sunat rawatib yang paling mulia, lantas bagaimana dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ikhwatul Islam bahwa salat sunat tidak ada salat sunat yang paling bagus kecuali salat malam. Jadi yang bagus itu salat malam atau salat sunat rawatib? Nabi menyebutkan afdalus salawati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling baik setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi mana yang paling bagus? Semuanya ya? Baik, semuanya. Tapi kalau seandainya harus memilih, salat malam ya? Kenapa salat malam? Karena ada dalam Al-Quran. Salat rawatib ada dalam hadis. Mana yang kuat, Al-Quran atau hadis? Al-Quran atau hadis? Salah. Mana yang paling kuat? Salah juga. Karena pertanyaannya salah. Karena tidak boleh ditanyakan mana yang kuat, Al-Quran atau hadis. Sama-sama wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita jawab Al-Quran salah, kita jawab hadis salah, karena memang pertanyaannya tidak boleh. Tidak boleh kita bandingkan antara wahyu Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh. Sama dengan istri Nabi misalnya, selalu kita contohkan, mana yang lebih mulia antara Aisyah dengan Khadijah? Mana yang lebih mulia? Pertanyaannya salah. Makanya kalau ada mengatakan Khadijah salah, mengatakan Aisyah salah. Kenapa salah? Karena pertanyaannya salah. Itu istri Nabi, semuanya sama-sama mulia. Khadijah mulia dikala Nabi berada di Mekah, Aisyah mulia dikala Nabi berada di Madinah. Seolah-olah dua periode yang berbeza. Mereka sama-sama mulia dan sama-sama menjadi penghuni surga bersama baginda Nabi yang mulia. Jadi yang salah itu yang bertanya. Seperti tadi ya. Baik. Ikhwatul Islam, makanya di awal kita bertanya, ada salat muqayyad, ada salat mutlak. Salat malam itu termasuk salat muqayyad atau salat mutlak? Itu pertanyaannya, agar nanti bisa kita gabungkan antara dua salat ini. Salat malam, apakah itu disebut dengan salat mutlak atau salat sunat muqayyad? Kalau kita tahu jawabannya berarti selesai masalah. Karena kita akan membahas ikhwatul Islam mana yang paling bagus antara salat rawatib dengan salat malam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena keedahnya. Kenapa para ulama, jumhur para ulama mengatakan salat yang paling mulia itu adalah salat rawatib? Alasannya jelas. Karena salat rawatib adalah salat yang mengiringi salat wajib. Salat yang paling mulia itu adalah salat wajib. Dan sesuatu yang berdekatan dengan yang mulia maka akan menjadi mulia. Kita selalu mencontohkan bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan adalah bulan Syawal dan Sya'ban. Kenapa Syawal dan Sya'ban menjadi mulia? Karena dia berdekatan dengan orang-orang yang mulia, dengan bulan yang mulia. Kenapa Madinah menjadi mulia? Karena ada orang mulia di sini. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah menjadi mulia. Kapan Madinah menjadi mulia? Ketika Nabi hijrah, Nabi tinggal dan Nabi wafat dan tinggal di Madinah untuk selama-lamanya. Maka Madinah menjadi mulia karena mulianya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemuliaan itu menular. Bulan yang mulia adalah bulan Sya'ban, berarti yang mulia adalah bulan yang ada di sekitarnya. Sya'ban, Syawal. Salat yang paling mulia adalah salat fardu. Berarti salat yang paling mulia setelah fardu adalah yang mengiringi dan yang mengikutinya, yaitu salat rawatib. Nah, masalahnya ikhwatul Islam, ada salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi kita sebutkan. Sesungguhnya salat yang paling mulia, yang paling afdal setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi bagaimana kita menggabungkan antara dua ini? Karena nanti supaya kita tidak salah sangka ya Ustaz, salat yang paling mulia itu adalah salat malam. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, betul. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang demikian di dalam hadisnya. Afdalus salawati ba'dal maktubah salatul lail. Salat yang paling malam setelah maktubah adalah salat malam. Lantas bagaimana dengan rawatib? Dari sinilah harus kita paham, salat malam itu salat sunat mutlak atau muqayyad? Maka jawabannya untuk menggabungkan antara dua ini ikhwatul Islam, itu adalah salat sunat mutlak. Maka disebut dengan salat malam. Sama kita mengatakan salat sunat siang. Apa makna salat sunat siang? Tidak ada. Salat duha bukan salat sunat siang namanya. Duha ya duha. Salat sunat fajar, salat sunat fajar. Salat sunat syuruk, salat sunat syuruk. Sedangkan salat sunat siang apa? Tidak ada. Bebas. Paham sampai di sini?
Begitu juga dengan salat malam. Apa itu salat malam? Lakukanlah, baik itu di awal malam, di pertengahan malam, di akhir malam, walaupun waktu yang paling bagus adalah di pertengahan malam. Maka kalau dilakukan di pertengahan malam atau di akhir malam, baru disebut dengan tahajud. Karena tahajud itu adalah salat yang dilakukan setelah orang tertidur atau setelah kita tidur, maka nanti disebut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjad, dan di malam tahajud artinya berdiri, berarti setelah dia beristirahat, maka disebut dengan tahajud. Dari sinilah ikhwatul Islam, sebenarnya tidak ada pertentangan antara dua ini. Makanya jumhur para ulama menyebutkan solat yang paling bagus setelah solat fardu adalah solat rawatib, kalau kita berbicara tentang solat sunat muqayyad. Dan solat yang paling bagus setelah solat fardu adalah solat malam, kalau kita berbicara tentang solat sunat mutlak atau nafil biasa atau nafilah biasa. Jelas sampai di sini? Jadi mana yang paling mulia, solat malam atau solat rawatib? Dua-duanya. Ditinjau dari solat sunat yang mana. Jelas sampai di sini ya? Tapi ikhwatul Islam, artinya mana yang harus kita lakukan? Solat tarawih atau solat sunat rawatib? Mana yang harus kita prioritaskan? Kalau tidak bisa dua-duanya, salat tarawih itu disebut dengan salat malam atau tidak? Nah, itulah yang akan kita bahas di ikhwatul Islam, yaitu tentang masalah salat malam. Dan salah satu salat malam itu namanya adalah tarawih. Tarawih itu hukum asalnya adalah bersantai. Bersantai itu maknanya ikhwatul Islam istirahat. Istirahat itu artinya bukan duduk, yaitu istirahat dikala kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau salat malamnya itu sampai hampir masuk waktu sahur. Bahkan dikala hampir sahur ikhwatul Islam, mereka berdesak-desakan, ayo waktu sedikit lagi, waktu sedikit lagi. Karena mereka beristirahat dengan Al-Quran. Makanya salat malam atau salat tarawih itu ada dua waktu. Yang pertama waktu yang afdal, dan yang kedua waktu yang ringan. Selalu kita bertanya, mana yang kita cari? Yang afdal atau yang ringan? Yang afdal atau yang ringan? Yang afdal. Salat malam tarawih yang paling afdal adalah di akhir malam. Itu yang paling afdal. Nah, kita biasanya yang afdal atau yang ringan? Yang ringan setelah Isya. Berarti yang afdal atau yang ringan? Tadi afdal, sekarang ringan. Bisa dipahami? Artinya kalau ada orang yang sholat malam, sholat tarawih di awal malam, berarti mereka mencari yang ringan. Kalau ada orang yang sholat tarawih di akhir malam, berarti mereka mencari yang afdal. Jelas sampai di sini? Artinya tidak menjadi masalah. Karena sholat tarawih boleh dilakukan secara berjamaah dan juga boleh dilakukan secara sendiri-sendiri. Lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing atau sesuai dengan kekhusyukan. Kalau seandainya kita lebih khusyuk mendengarkan imam membaca Al-Quran dengan suara yang bagus, silahkan datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Tapi kalau seandainya kita ingin berlama-lama, ingin mengkhatamkan Al-Quran satu malam 5 juzuk misalnya, kita sholat sambil menengok Al-Quran misalnya, juga tidak menjadi masalah. Karena kapan lagi kita akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan bagi seorang muslim, di rumah mereka itu ada yang namanya musalla. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Di antara salah satu sifat seorang muslim itu ikhwatul Islam, di rumah mereka itu ada musalla. Apa makna musalla? Musalla itu tempat mereka mengkhususkan dijadikan salat, dan itu ada tempat yang dilakukan untuk salat-salat sunnah. Kalau salat wajib kita sudah pasti itu dilakukan bersama kaum muslimin. Sedangkan salat sunnah maka dianjurkan di rumah kalau seandainya kita sanggup. Makanya kalau di rumah kita ada musalla, kemudian kita ingin berlama-lama, terutama di malam Ramadan, itu bagus. Misalnya kita ingin baca Al-Quran, karena di masjid-masjid kaum muslimin, karena hukum sholat berjamaah itu ikhwatul Islam dilihat situasi dan kondisi. Hukum sholat berjamaah itu kalau seandainya banyak yang tua, banyak anak-anak, maka ayatnya disingkat, jangan terlalu diperpanjang. Kenapa demikian? Karena kita melihat yang lain. Tapi kalau kita sholat sendirian, maka perpanjanglah ibadah sholat tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya kita lihat dari Nabi SAW, Nabi sholat tarawih sendiri iya, Nabi sholat tarawih berjamaah iya juga. Sehingga antara yang sholat tarawih berjamaah silahkan, yang sendiri juga tidak menjadi masalah. Artinya kalau ada sebahagian masyarakat kaum muslimin, mereka tidak sholat tarawih di rumah, ingat bisa jadi mereka sholat tarawih di
di masjid, atau kalau mereka tidak sholat tarawih di masjid bisa jadi mereka sholat tarawih di rumah. Kedua-duanya boleh. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih afdal? Tergantung bagaimana kekhusukan kita di dalam mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada maknanya tarawih. Tarawih itu beristirahat santai. Artinya kita santai beristirahat dengan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena mendengarkan ayat Allah itu ikhwatul Islam membuat hati akan menjadi tenang. Kalau kita ada masalah, sebelum kita mengadu kepada orang lain, mengadu kepada Allah, baca ayat-ayat Allah. Itulah bentuk yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau mereka membiasakan dirinya mengadu kepada Allah dengan ayat-ayat Allah, maka seolah-olah dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan permasalahannya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazamahul amr fa fazi'a ila shalah. Nabi kalau ada masalah yang besar, maka Nabi langsung salat, dan Nabi membaca ayat yang panjang dan ayat yang banyak. Sehingga dengan membaca ayat, ia mungkin di awal-awal baca Al-Quran itu berat di ikhwatul Islam. Tapi kalau dipaksa, maka dengan itulah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan permasalahan kita. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembali menyebutkan salat malam itu sendiri tidak menjadi masalah. Salat tarawih begitu juga, yang sendiri silakan, yang berjamaah juga tidak menjadi masalah, dan itu dilihat bagaimana kemampuan dia, bagaimana kekhusyukannya. Itu dari segi melaksanakannya. Kemudian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam 3 hari atau 3 malam. Atau yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjadi imam 4 malam lamanya. Itu adalah salat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya ikhwatul Islam, hadis yang dibawakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kemudian malam keempat atau malam kelima, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar. Kemudian dikala Nabi tidak keluar, apa yang dilakukan oleh sahabat yang tadi menunggu Nabi? Mereka salat. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabatnya. Hukum asal Nabi salat 11 atau 13, itu hukum asalnya. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian Nabi salat bersama para sahabatnya. Malam pertama Nabi jadi imam. Malam berikutnya Nabi jadi imam. Malam berikutnya Nabi jadi imam. Malam berikutnya ada yang menyebutkan Nabi jadi imam, Nabi tidak jadi imam. Berarti para sahabat mereka sedang menunggu Nabi. Ketika sahabat mereka menunggu Nabi, apakah mereka salat atau tidak? Paham pertanyaannya? 3 kali Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menjadi imam. Kemudian sahabat malam keempat atau malam kelima Nabi tidak keluar. Pertanyaannya, sahabat dikala mereka menunggu Nabi sampai fajar, sampai masuk waktu sahur, mereka dalam menunggu Nabi itu dalam keadaan salat atau tidak? Salat atau tidak? Apakah mungkin mereka menunggu Nabi dalam keadaan berdiri saja? Bisa dipahami pertanyaannya? Mereka ikhwatul Islam, mereka tetap melaksanakan ibadah salat. Pertanyaan berikutnya, berapa jumlah rakaat salat yang mereka lakukan? Berapa? Tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu jumlahnya? Maka dari sinilah nanti kita akan bahas ikhwatul Islam berapa jumlah salat malam. Karena di dalam riwayat yang lain, riwayat yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat dan 13 rakaat. Kenapa 11 rakaat? Berarti salat Nabi 8, tarawihnya 3, witirnya. Kalau 13 rakaat, berapa tarawih Nabi? Dari mana kita tahu itu 10? Kenapa kita tidak mengatakan 8? Kenapa kita mengatakan 10? Kenapa kita tidak mengatakan itu 8? Witirnya 5. Bisa dipahami? Paham atau tidak? Macam tak paham nih. Kita ulang lagi ikhwatul Islam. Nabi salat 11 rakaat. Jelas bahwa tarawihnya 8 rakaat, witirnya 3. Sekarang Nabi salat 13 rakaat. Berarti tarawihnya kenapa harus 8? Disitulah keedah yang disebutkan oleh para ulama. Idza wujida al-ihtimal saqata al-istidlal. Kemungkinan 8 ada, kemungkinan 10 juga bisa. Bisa dipahami? Berarti salat tarawih itu 8 atau 10? Bisa kemungkinan, maka itulah disebut dengan kemungkinan.
Bisa jadi 8, bisa jadi 10. Contoh misalnya kita sholat di Masjid Nabawi, berapa sholat tarawihnya? Kemungkinan 8, kemungkinan siapa mengatakan 10? Rakaat 10, iya, tapi niat siapa yang tahu? Jelas atau tidak? Betul, jelas nih. Jelas atau tidak? Kalau ragu tanyakan. Kita sholat di sini 10, kemudian 3 setelahnya. Pertanyaannya, yang sholat tarawih itu berapa? 8 atau 10? 8. Ada yang mengatakan 10, silakan. Ada yang mengatakan 8 juga tidak menjadi masalah. Yang 8 berarti 2 setelahnya mereka niatnya adalah witir. Boleh tidak berbeda niat imam dengan makmum? Silakan. Tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh itu adalah kalau imam sedang sholat kita cari kurma, itu yang tidak boleh. Atau kita lari meninggalkan Masjid Nabawi, itu yang tidak boleh. Makanya ikhwatul Islam, kita mau 8, kita mau 10 tidak menjadi masalah, tapi jangan tinggalkan masjid. Misalnya saya cukup sampai di sini, duduk baca Quran, duduk sampai nanti, sehingga karena apa kata Nabi SAW, siapapun yang salat bersama imam sampai selesai, maka dia dihitung sebagai orang yang salat malam sepenuhnya. Anggaplah kita berbeza dengan imam, kita mungkin 11, imam 13, baik 2 rakaat mana kita duduk, tapi jangan keluar dari masjid, duduk sambil baca Quran, sambil berzikir. Begitu juga ikhwatul Islam, kalau ada yang misalnya orang salat di masjid yang salatnya 20 misalnya, kemudian qadarullah kita salat di sana, kita biasanya salatnya 8 atau 10, kemudian orang salatnya 20, apa yang kita lakukan? Kalau kita mengatakan bukan 20, silakan, tidak menjadi masalah, tapi jangan keluar kecuali bersama mereka. Berarti apa yang harus kita lakukan? Berzikir, baca Quran, atau yang lainnya. Paham sampai di sini? Itu baru mukaddimah ya. Baik, kita kembalikan. Nah, Nabi SAW salat 11 atau 13, dan ada kemungkinan bisa jadi yang berubah itu hanya witirnya. Yang pertama witirnya 3, yang kedua witirnya 5. Bisa jadi berubah adalah salat malamnya, salat tarawihnya bisa jadi 8, bisa jadi 10 berarti ada kemungkinan. Dan ingat, apabila ada kemungkinan, yang satu tidak boleh mengatakan salah kepada yang lain. Itu namanya ihtimal. Makanya kaidah yang selalu dipakai oleh para ulama, idza wujidal ihtimal saqatal istidlal. Contoh yang lain. Ini mohon maaf ya, tapi ini contoh. Nabi di dalam riwayat yang lain, Nabi mengatakan salat malam itu 2-2. Artinya salat malam itu harus 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Di dalam hadis yang lain, hadis ibunda kita Aisyah, Nabi dia menyebutkan atau beliau menyebutkan, salat Nabi sallallahu alaihi wasallam 4. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Jadi kalau kita salat malam 2 rakaat atau 4 rakaat? Boleh 2, boleh 4. 4 atau 2? Kedua-duanya. 2 tapi 4. 4 tapi 2. Yang mana betul? Itulah disebut dengan kemungkinan. Kalau ada kemungkinan seperti ini, ikhwatul Islam, ingat kaidahnya, idza wujidal ihtimal saqatal istidlal. Apabila ada kemungkinan, maka kita tidak boleh memfokuskan kepada yang satu. Artinya yang ini benar, yang ini salah. Tidak boleh kita mengatakan yang demikian, karena masih ada kemungkinan. Dan disitulah kita harus berlapang dada. Walaupun kita tidak mungkin mengambil kedua-duanya. Tidak mungkin kita mengatakan salat malam 2 rakaat, atau tidak mungkin kita mengatakan harus 4 rakaat 1 salam. Tidak mungkin. Kita harus mengambil salah satu. Tapi yang dipakai oleh saudara kita masih ada kemungkinan betulnya. Itulah disebut dengan kemungkinan. Jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik, kita lanjutkan. Nanti akan semakin jelas dengan apa yang kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada salat Nabi SAW. Salat Nabi 11 atau 13. Nah, masalahnya hadis ini, itu Nabi yang melakukan atau keluar dari lisan Nabi? Bahwa salat malam itu 11 atau 13, itu dilakukan oleh Nabi atau dikatakan oleh Nabi? Lakukan. Dilakukan oleh atau dikatakan? Lakukan. Apakah pernah Nabi mengatakan salat malam 11 atau 13? Tidak, tapi Nabi melakukannya. Siapa yang mengatakannya? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari sini, antara perkataan Nabi dengan perbuatan Nabi, mana yang paling kuat? Perbuatan. Perbuatan atau perkataan? Perbuatan.
Mana yang paling kuat, perbuatan atau perkataan Nabi? Dua-duanya ya. Baik, perkataan atau perbuatan? Perbuatan ya. Baik. Sepertinya sore ini sepakat berjamaah salah ya. Baik, ikhwatul Islam, kita ulang, kita lihat. Nabi SAW pernah mengatakan, siapapun di antara kalian yang buang hajat ke tandas misalnya, atau buang air kecil, buang air besar, jangan menghadap kiblat atau jangan membelakangi kiblat. Itu perkataan atau perbuatan? Perkataan atau perbuatan Nabi? Perkataan atau perbuatan? Perkataan. Nabi mengatakan la tastaqbilu, jangan kalian menghadap kiblat, atau wala tastadbiru, jangan kalian membelakangi kiblat. Berarti perkataan Nabi. Taib. Perbuatan Nabi. Apa kata Abdullah bin Umar? Saya melihat Nabi buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis. Itu perkataan atau perbuatan? Perkataan atau perbuatan? Perbuatan. Nah, berarti boleh kita menghadap Baitul Maqdis? Tak boleh. Nabi lakukan. Jelas? Sore ini kita buat pening sedikit ya. Baik. Jelas atau tidak? Jadi mana yang paling kuat, perkataan atau perbuatan? Maka dari situlah para ulama mengatakan, ikhwatul Islam, yang pertama, kalau kita melihat riwayat ini seolah-olah bertentangan. Seolah-olah bertentangan. Nabi melarang kita jangan menghadap Ka'bah atau jangan membelakangi Ka'bah. Nabi menghadap Baitul Maqdis. Berarti Nabi membelakangi Ka'bah Al-Musyarrafah. Antara perkataan dan perbuatan lain. Maka para ulama dikala mereka melihat hadis-hadis seperti ini, cara pertama adalah mengumpulkan semua riwayat, mencari jalan keluar, karena antara wahyu dengan wahyu tidak boleh dipertentangkan. Yang salah itu bukan wahyu, tapi yang salah itu adalah cara kita memahami wahyu. Al-Quran tidak pernah salah, hadis tidak pernah salah, yang salah itu kita. Maka di antara sifat seorang muslim, jangan pernah mereka menyalahkan agama, tapi salahkan dirinya. Dikala kita tidak paham agama, jangan agama yang kita salahkan, salahkan diri. Dikala kita tidak paham Al-Quran, ayat ini lain, ayat ini lain. Yang salah bukan Al-Quran, yang salah adalah kita. Bisa jadi karena kita tidak pandai, kita tidak tahu, belum diberikan ilmu oleh Allah Azza wa Jalla. Biasa. Dan begitulah para ulama yang Islam. Para ulama dulu kalau mereka tidak paham, mereka berdoa dulu kepada Allah. Bahkan mereka salat semalaman. Ya Allah, berikan kepadaku kepemahaman tentang masalah ini. Pagi harinya Allah berikan kepemahaman, selesai. Jadi para ulama dikala mereka tidak tahu, yang mereka salahkan bukan Al-Quran atau bukan hadis, tapi diri mereka yang disalahkan. Begitu juga kalau seandainya kita melihat hadis Nabi. Yang satu ini, Nabi mengatakan jangan menghadap kiblat, Nabi, dan jangan membelakanginya. Nabi membelakanginya. Yang salah berarti yang pertama adalah kita. Maka dari situlah para ulama mengumpulkan al-jama', namanya al-jam'u aula. Apa makna al-jam'u aula? Dikala kita masih bersama, kenapa harus berpisah? Kenapa ketika masih bisa bersama, kenapa harus berpisah? Artinya ayat-ayat itu dikumpulkan, kenapa harus dipisahkan, dipertentangkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, para ulama mengatakan bahwa kalau seandainya kita buang hajat, tidak boleh menghadap Ka'bah atau membelakanginya kalau tidak ada batasnya. Tapi kalau seandainya ada temboknya, kalau sekarang misalnya, karena dulu orang buang hajat seperti biasa. Orang dulu rata-rata mereka buang hajat di malam hari. Karena tidak ada tangga seperti kita, tidak ada toilet, tidak ada seperti kita. Sehingga mereka, kalau bahasa kitanya, alam terbuka. Makanya tidak boleh menghadap Ka'bah atau membelakanginya. Nah, Nabi dilihat oleh Abdullah bin Umar. Kenapa Nabi menghadap Baitul Maqdis atau membelakangi Ka'bah? Karena Nabi ada batasannya, dibatasi oleh tembok atau dinding. Makanya kalau ada kita di rumah, WC biasanya ditutup kan, ada dinding. Boleh tidak menghadap Ka'bah? Boleh atau tidak? Boleh. Tetap jangan boleh. Jangan. Kenapa harus menghadap Ka'bah? Selagi bisa dihadapkan ke arah yang lain. Tapi kalau tidak bisa, kemungkinan kalau tidak bisa dihadapkan ke arah yang lain, maka baru. Atau kemungkinannya bisa atau tidak? Kemungkinan itu hanya mungkin 1 atau 2% atau 2%. Selagi bisa kita tidak menghadapkan ke Ka'bah atau membelakangi Ka'bah, lakukanlah. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan hadis ini kita ambil dari perbuatan Nabi SAW. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua yang ditempuh oleh para ulama, mereka mengatakan
antara hadis qauli, perkataan Nabi, dengan perbuatan Nabi, yang paling kuat adalah perkataan. Kenapa perkataan yang paling kuat dibandingkan dengan perbuatan? Karena perkataan itu langsung diturunkan oleh Allah, wahyu. Sedangkan perbuatan Nabi bisa jadi ada kemungkinan, bisa jadi karena Nabi lupa, bisa jadi karena Nabi khusus, atau bisa jadi yang lainnya. Bukankah ada kekhususan untuk baginda Rasulullah SAW? Bukankah Nabi tidak sama dengan manusia biasa? Bukankah Nabi memiliki perbezaan antara manusia dengan manusia-manusia yang lainnya? Maka disebutkan oleh para ulama ikhwatul Islam, kalau seandainya terjadi perbezaan antara perkataan dengan perbuatan dan tidak bisa dikumpulkan, maka yang paling kuat adalah perbuatan, atau yang paling kuat adalah perkataan. Sekarang kita kembalikan kaidah ini ke dalam salat malam. Siap-siap untuk mendengarkannya. Salat malam Nabi 11 rakaat, 13 rakaat itu perkataan atau perbuatan? Perkataan atau perbuatan? Perbuatan Nabi. Kemudian perkataan Nabi yang mana? Masna masna, salatul laili masna masna. Salat malam itu dua-dua. Apakah dalam dua-dua ini Nabi memberikan batasan? Nabi berikan batasan atau tidak? Nabi hanya mengatakan dua-dua. Berapa jumlahnya terserah. Yang penting dua. Berapa? Terserah. Yang satu perbuatan, yang satu perkataan. Mana yang paling kuat? Perbuatan. Mana yang paling kuat? Perkataan. Nah, boleh kita jawab perkataan. Jangan dulu kita jawab antara perkataan dan perbuatan. Kumpulkan dulu. Kan itu kaidahnya tadi. Kumpulkan antara dua ini. Makanya salat yang paling utama itu ikhwatul Islam jumlahnya 11 atau 13 dan dilakukan dua-dua. Itu yang pertama. Jelas sampai di sini? Baik. Kemudian tadi kita mengatakan salat malam itu antara 8 dengan 10. Itu salat malamnya, bukan witir. Sekarang kita kembalikan kepada witir. Witir itu berapa jumlah yang paling sedikit? 1. Jumlah yang paling banyak? 11. Itu witir. Bukan salat malam, tapi itu witir. Baik, kalau ada orang yang salat malam 8 rakaat, kemudian witirnya 1 rakaat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Betul boleh nih. Jangan mengeluarkan fatwa baru. Betul atau salah? Boleh atau tidak? Secara hukum asal boleh, tidak menjadi masalah. Karena witir itu minimal adalah 1, maksimal adalah 11. Anggaplah kita ambil angka yang 8 salat malam. Berarti kalau witirnya 1, berapa salatnya? 9. Kalau witirnya 11, berapa salatnya? 22. 11 tambah 8. 11 tambah 8. 19. Kita cukupkan sampai di sini ya, kayaknya terlalu lapar ini. Baik, besok kita sambung lagi ya. 9 tambah 8, 11 tambah 9, 8. Susah jawab ya? Tanya ke tulisan saudara kaum muslimin. Para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, mungkin karena terlalu capek ya sore-sore menunggu berbuka, dan memang kita bahagia dengan berpuasa sambil menunggu berbuka ikhwatul Islam, dan kebahagiaan tersebut merupakan kebahagiaan fitrah dari manusia atau fitrah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena dikala kita beribadah kemudian kita berbahagia, maka itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya apabila kesudahannya adalah surga, maka tidak akan ada kebahagiaan apabila setelahnya neraka. Itu merupakan kaidah yang harus kita tahu. Tidak ada kebahagiaan yang apabila akhirnya adalah neraka, tapi kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan yang akhirnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara salah satu kebahagiaan kaum muslimin adalah kebahagiaan dikala mereka menunggu berbuka sambil mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan haramkan diri untuk berdoa. Jangan lewatkan hari-hari Ramadan tanpa berdoa kepada Allah. Allah tidak suka kalau ada hamba yang tidak berdoa. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Allah mengatakan di dalam ayat ini, orang yang tidak berdoa namanya orang sombong. Kemudian dalam ayat ini juga disebutkan orang yang tidak berdoa berarti orang yang tidak beribadah. Makna lain berarti orang yang sedang berdoa berarti mereka sedang beribadah. Makanya Allah mengatakan innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ibadati ini artinya ibadah.
Dan doa itu ikhwatul Islam, momen yang paling indah adalah dikala kita berada di bulan Ramadan. Makanya ada firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa sambungannya? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini di mana diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ayat ini diletakkan oleh Allah dikala berbicara tentang ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam ayyaman ma'dudat faman syahida minkum asyhara falyasum. Kemudian ayat berikutnya apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni. Artinya dikala mereka sedang melaksanakan ibadah puasa, mereka meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka berdoa, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan kabulkan doanya. Kemudian disambung lagi, uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum. Kemudian disambung lagi dengan ayat puasa, cerita puasa yang lain. Doa diselipkan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara ayat-ayat puasa. Artinya jangan ada seorang hamba kecuali mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa yang paling bagus adalah dikala kita hendak berbuka. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita serta mengabulkan doa-doa kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan, karena kealfaan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan seperti biasa ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin bertanya, maka dianjurkan pertanyaannya ditulis ya, agar nanti kalau ada di antara kita yang tidak paham maka tanyakan, karena ini adalah momen di mana kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi hadis kita bawakan di awal muqaddimah, siapapun yang belajar atau mengajar di dalam Masjid Nabawi sama statusnya dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak akan kita temukan dimanapun di dunia. Bahkan di Masjidil Haram di Mekah tidak ada. Makanya Imam Malik berani mengatakan bahwa Masjid Nabawi lebih mulia daripada Masjid Mekah dalam sisi ini. Secara umum Mekah lebih mulia, tapi dalam sisi belajar agama maka Masjid Nabawi lebih mulia. Karena siapapun yang datang belajar agama atau mengajarkan agama sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Satu-satunya hadis di dunia yang dikhususkan di dalam Masjid Rasulullah SAW sahaja. Maka setiap kali kita duduk di sini ikhwatul Islam, walaupun kita sambil istirahat, sambil mengantuk juga tidak menjadi masalah. Tapi tujuannya adalah kita belajar agama atau mengajarkannya agar kita mendapatkan pahala sama dengan orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena dikala siapapun yang belajar agama di Masjid Rasulullah SAW, berarti mereka sedang mencari warisan baginda Rasulullah SAW. Dan warisan yang paling mulia adalah warisan Nabi. Nabi tidak mewariskan kepada umatnya dunia, tapi Nabi mewariskan kepada kita ilmu agama. Dengan ilmu tersebutlah kita akan berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita selalu berharap bermohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita bersama, agar Allah ampunkan dosa orang tua kita. Kalau ada di antara orang tua kita yang masih hidup, semoga diberikan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla dan diberikan kepada mereka kesehatan. Kalau ada di antara orang tua kita yang sudah meninggal, semoga Allah ampunkan dosanya. Allah sayangi diri mereka. Allah jadikan perkuburan mereka taman di antara taman-taman surga. Semoga Allah ampunkan dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, alim ulama kita, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Dan semoga Allah ampunkan dosa seluruh kaum muslimin, baik yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesembuhan. Kalau ada di antara kita yang tertimpa masalah dan musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelesaian dan kelapangan dalam masalahnya. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah bantu untuk melunaskan hutang-hutangnya. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah untuk beribadah kepada Allah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa zamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga dimudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali berjumpa dengan keluarga yang mereka tinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita rezeki untuk datang ke tanah suci mengharapkan pahala dari Ilahi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam harta kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam anak dan cucu kita, keberkahan dalam usaha kita, dan keberkahan dalam kehidupan kita. Semoga diberikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah, istiqamah dalam agama,
dan semoga Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.